terus itu penampakan gendruwo. Nah, itu. Hingga nanti hilang semua. Udah nggak panas kan? Enggak. Alhamdulillah. Ya, berarti ini kesimpulannya bukan sihir. Nah, iya, terus itu penampakan gendruwo kayak King Kong itu. Iya, itu besar sih katanya sih. Mbak lihat di mimpi. Aku atau mungkin secara malah lihatnya itu monyet putih 2. Nah itu aku udah bilang ke suami, tapi kadang nggak percaya, kayak halusinasi atau gimana kayak gitu. Itu pas lagi keadaan hamil, dimimpin kayak gitu. Monyet putih. Hamil ketiga, ya. Sama merah. Putih tok. Putih tok loro 2. Iya. Monyet besar ya. Iya, putih. Babon itu. Apa kayak King Kong? Ya, kayak simpan besar pokoknya kan? Iya, putih, warnanya putih 2. Bulunya lebat enggak? Lebat banget sih itu. Iya. Berarti ya itu, Mas. Nah, udah nggak usah kemana-mana, udah itu jelas nasroh. Ya, nasroh dari jin. Kalau jin itu memang berkaitan dengan ritual, rapalan seseorang, atau mungkin orang itu pernah datang kemana, itu masuknya ke ranah sihir. Ya, paham nggak? Tapi efek yang ke Mbak itu murni dari mereka itu. Hanya dipandang, ditatap. Makanya Jinnya, ya coba diperhatikan ya, ketika mimpi itu dia natap tok kan, nggak ngapa-ngapain kan? Enggak. Natap tajam, intimidasi gitu. Itu nasrohnya. Sebenarnya Mbak itu nggak ditarget, nggak ditarget. Cuma mereka senang karena sama wanita hamil. Ya takut itu loh. Jadi setiap tahun pasti di akhir tahun kayak gitu diambilnya. Yang hamil pertama, kedua, ketiga di akhir tahun semua kayak gitu. Kan tutup buku. Serius? Pembukuan ya? Serius? Iya, kan laporan mereka ke bos-bosnya. Ya, itu. Ketika ada wanita hamil, oh ini berpotensi ini anak jadi orang soleh. Ya misalnya karena ngelihat Mbak Mas itu agamis misalnya, ya diganggu gimana caranya nggak hamil. Itu orang-orang Yahudi Madinah dulu ngancem kayak gitu ke kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Yathrib ke Madinah itu. Alhamdulillah Allah gagalkan sihir-sihir Yahudi itu. Jadi kesimpulannya sihir apa ain? Yang di Mbak itu nasroh, yang kena ke anaknya nasroh. Cuma kalau jin itu memang dipiara, yaitu sihirnya dari mereka. Sihir itu kan artinya hubungan kerjasama antara manusia dengan jin. Itu sihir. Untuk melakukan suatu misi-misi tertentu. Dan ada hubungan timbal balik. Itu sihir. Bisa dipahami ya? Pokoknya intinya kan sering ditatap tajam sama orang. Kayak nggak tekakan ini lagi, matang apa enggak? Iya, pas lagi hamil besar-besarnya itu ya. Ditatap terus sambil umik-umik nggak? Iya kayak gitu ya, kayak sama berdoa bukan berdoa siapa ya umat-umat apa ya? Ya umat-umat. Ini tolsamatul ain. Jadi kata Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad itu, orang yang memang punya ain, punya hasad yang sangat tinggi, kalau dia membacakan mantra, itu kolaborasi yang luar biasa antara sihir dengan ain. Makanya tadi di awal kita baca sihir, kemudian rasanya panas, tapi kan nggak sampai keluar, nggak sampai muntah, nggak sampai mual kan. Pas ain, kita bacakan ayat-ayat yang soal hasad dan ain, langsung mual, langsung kayak dorongan. Dari mana? Nggak kayak langsung pengen banget mual gitu. Iya, ada dorongan nggak dari sini? Dari bawah perut misalnya? Iya, sini. Jadi jelas ya kesimpulannya tolsamatul ain. Sihir, ain berkolaborasi, sehingga ya tadi kita bacakan ayat-ayat ain dan hasad. Solusinya tadi, pertama, kalau ada kurma ajwa, iya, gimana? Makan kurma ajwa, 7 butir. Setiap hari atau? Setiap hari. Sambil ikhtiar nanti, kan moga-moga hamil ya, hamil lagi insya Allah. Atau pakai ini ramuan ini nih, Ajwa Sidar Prima. Ini ramuan dari ustadz saya. Bukan promo ya. Ini biar tahu aja, makanya kalau susah nyari kurma, ini kurma ajwa ini udah sama ramuan-ramuan lain. Banyak yang cocok kan. Ini yang dari dulu saya terjun kemana-mana udah ditemani sama ini. Ini yang Ajwa Sidar namanya. Kemudian baca doa pendinding. Ya, zikir pagi petang. Nanti saya kasih yang dari zikir perlindungan. Intinya itu ya, a'udzu bikalimatillahi tammah
min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin lamah, sambil diusap-usap kalau pas lagi hamil. Dan pas setiap kali mau mendatangi Mbak, doa jangan lupa. Dalam kondisi wudu. Dan saya saranin selalu jaga wudu, baik Mas maupun Mbak. Syukur kalau bisa setiap harinya baca Quran, walau cuma 1 juz. Ya, walau cuma 1 juz aja. Sejuz loh, 10 lembar. Ya kalau misal berat ya, sing penting rutin lah, selembar-selembar ya boleh. Tapi yang penting jangan sampai kosong dari Quran. Ya, doa-doanya nanti saya sampaikan insya Allah. Ada di buku itu semua, nanti kita beri hadiah. Dan insya Allah kita atur waktu untuk berkunjung. Doain